dan nggak ngerasa bahwa dirinya nyasar. Dia jalan dan ketemu sama sebuah lapangan, nggak terlalu luas sih, nggak sebesar lapangan bola gitu kan. Dia nemu, jadi kayak ada panggung cuy, ada panggung gitu, dan di situ pun nggak ada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang solo hiker, solo hiking yang naik ke Gunung Salak dan terjebak oleh kabut Gunung Salak. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat mood dan jangan lupa ngopi coy. Sebelumnya gue mau ngucapin permohonan maaf atas beberapa konten yang audionya atau soundnya kebelakangan ini emang buruk karena memang ada gangguan teknis cuy. Jadi ya gue minta dimaafkan lah, dan makasih banget buat kalian-kalian yang udah ngingetin gue, bang soundnya jelek. Tapi emang itu udah gue ngerasa kok. Tapi kalau misalkan gue tayangin malah nggak ada video kan, nggak ada yang tayang juga. Tapi ya insya Allah nextnya nggak ada maksudnya kesalahan kayak gitu lagi. Ya malum lah ya guys ya. Di sisi lain gue ngonten, gue masih aktif juga naik gunung gitu kan. Cuannya belum mencukupi. Nanti kalau udah cuannya gue stay di YouTube terus, insya Allah nanti akan jauh lebih baik. Dan sekarang pun proses untuk jauh lebih baik lah perkontenan gue ya. Dan kita akan lanjut ke ceritanya. Cerita ini kita sebut aja namanya dari Ridwan. Ridwan ini sering melakukan pendakian ya. Emang bocahnya gabut kali ya. Kalau misalkan libur kerja dia naik gunung, libur kerja naik gunung. Pada saat itu kebetulan malam Jumat dia ada yang namanya libur kerjaan. Jadi libur kerjaan itu libur kerjaan kejepit, yang dimana Jumatnya libur, otomatis Sabtu dan Minggu juga kan libur gitu. Jadi dia pengen merencanakan naik gunung lah pada saat itu. Memang tujuannya itu untuk 3 hari 2 malam ya, menikmati alam dengan tenang lah. Dan pada saat itu opsi atau pilihan gunung yang akan dia daki adalah Gunung Salak, dan jalurnya yaitu jalur ilegal. Mungkin kalian udah pernah dengar yang namanya jalur Gunung Salak via Curug Nangka. Itu tuh salah satu jalur yang memang ilegal lah ya, belum diresmikan. Jadi ya walaupun ada beberapa pendaki, termasuk gue juga pernah ke jalur situ, dan gue tidak merekomendasikan kalian untuk naik jalur itu, dan itu bukan jalur yang harus kalian taikin lah ya. Walaupun ada beberapa jalur ya, kalian coba jalur yang itu aja gitu kan, yang pasti-pasti aja. Karena kalau misalkan kalian via jalur ilegal kan nanti nggak ada tim SAR dan sebagainya. Kalau kalian kenapa-napa juga ribet. Apalagi kayak si Ridwan ini, dia ini naik ke Gunung Salak solo hiking gitu sendirian via jalur yang memang sepi. Jalurnya juga agak sedikit remang-remang, nggak punya pos ya. Intinya kurang-kurangnya pengalaman, bisa-bisa kalian malah nyasar. Dan ya tahu sendiri lah, kalau udah nyasar tuh pasti bakal ketemu demit gitu kan. Pada saat Ridwan ini mau melakukan solo hiking ya, beberapa hari sebelumnya itu dia tuh pamitan atau izin ke orang tuanya. Bu, aku mau naik Gunung Salak ya, dia bilang gitu kan. Ibunya ini sebenarnya sempet ngelarang cuy. Ngelarang itu dalam arti karena ketika Ridwan ini mau melakukan pendakian itu tuh bener-bener di musim penghujan. Musim penghujannya tuh bukan yang ecek-ecek gerimis hujan biasa, tapi hujannya tuh kayak hujan deres-deresnya. Ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, kayak sekarang aja sekalinya deres seharian kagak kelar-kelar itu hujan gitu. Ya intinya ibunya khawatir, apalagi ibunya pun tahu bahwa Gunung Salak ini adalah
gunung yang vegetasinya rapet. Dan si Ridwan ini juga bilang ke ibunya bahwa dia itu pengen naik di malam Jumat dan solo hiking. Itu yang ngebuat si ibunya itu khawatir. Tapi Ridwan ini ngeyel dan kekeh, nggak apa-apa bu, insya Allah aman. Toh juga Ridwan kan udah sering solo ke Gunung Salak. Ya memang ibunya juga tahu dan paham, tapi ini udah ditambah-tambah lagi malam Jumat. Ibunya tuh menyarankan ya udahlah gunung yang sejuta umat aja, naik gunung gede aja nak. Tapi Ridwan ini nggak mau, berhubung liburnya panjang gitu kan, dia tuh kayak pengen menikmati kesepian, pengen nge-refresh otak. Dimana ya jenuh lah gitu kan, kerja mulu, tekanan mulu, ya ngebatin mulu di kerjaannya. Jadi dia pengen nenangin dan healing di 2 malam itu di Gunung Salak. Karena Gunung Salak ini memang ada beberapa pendaki mungkin, tapi ya yang naik itu bisa dikatakan dikit lah gitu kan. Ya ibunya pun kayak ya udah yang penting kamu hati-hati. Tapi sekiranya ada sesuatu hal yang janggal atau hujannya itu deras dicampur geluduk dan sebagainya, tolong kamu harus segera turun. Ridwan pun ngangguk pada saat itu. Iya siap bu gitu kan. Singkat cerita, mulailah di hari pendakian. Jadi Ridwan ini berangkat di hari Rabu cuy. Jadi dia memang sengaja 3 hari 2 malam ya, rencananya itu malam Jumat, malam Sabtu dan minggunya pulang dan dia bisa istirahat. Nah kebetulan kenapa dia ngambil di Rabu, karena dia kan punya cuti di jatah kerjaannya kan, jadi aman-aman aja tuh. Dari situ Ridwan ini udah prepare segala-galanya. Dia pun berangkat ini ke rumah salah satu temennya yang gak jauh dari ya kaki Gunung Salak via Curug Nangka ini cuy. Nah sebelum sampai ke rumah temennya ini, dia kan sempat ngeres dulu di salah satu warung. Dan kondisinya pada saat ngeres itu ya malam hari kan, ya bisa dikatakan lewat dari jam 12 lah dia ngeres. Dari warung ini itu kelihatan Gunung Salak, dan kondisinya pada saat Ridwan ini berangkat ke rumah temennya ini cerah cuy, nggak ada yang namanya tanda-tanda mau hujan. Dia ngeliat di pertengahan Gunung Salak itu ada 2 cahaya lampu. Pada saat itu Ridwan berpikiran kayak ternyata masih ada juga yang naik. Itu orang yang mau turun atau orang yang teto atau gimana nggak tahu. Tapi wah lumayan lah aman, berarti pendakian besok emang kemungkinan akan ada banyak pendaki juga gitu kan. Ya Gunung Salak 20-30 orang itu banyak cuy hitungannya gitu. Udah aman-aman aja. Ditanya tuh sama tukang warung, "Adek mau kemana?" "Wah mau naik ke Gunung Salak nih bu." "Waduh kapan mulai trekkingnya?" "Besok." Si tukang warung ini kayak, "Wah yakin kamu sama siapa aja naik?" "Ya sendirian aja bu naiknya." "Berani banget kamu, besok kan malam Jumat, nggak takut kamu di gunung sendirian malam Jumat?" "Nggak apa-apa bu, lagian juga apa yang ditakutin sih, insya Allah aman bu. Lagian juga saya udah biasa kok naik Gunung Salak sendirian, insya Allah aman kok bu." Dia bilang gitu kan. Oh ya sudahlah, hati-hati. Setelah ngopi-ngopi di warung itu, lanjut lagi berangkat ke rumah temannya si Ridwan ini. Sampainya di rumah temannya ini, temannya juga udah memperingati kemungkinan besok itu bakalan hujan. Tapi Ridwan ini kayak, wah udahlah, nggak apa-apa, naik gunung hujan-hujan itu udah biasa. Memang temennya ini udah tahu banget watak atau dari karakter dari si Ridwan ini. Dan dalam soal ilmu, ketika dia naik gunung ya basic-basic atau dasar-dasar dari survival memang Ridwan ini udah paham gitu kan. Tapi tetap aja namanya solo hiking, apalagi dengan kondisi cuaca yang buruk dan ditambah malam Jumat, bukan cuma fisik yang diuji, melainkan mental juga benar-benar diuji. Sebetulnya temennya ini pengen banget ngikut atau bareng, tapi gara-gara ada acara keluarga jadi dia tuh nggak bisa. Dan Ridwan pun tidak yang namanya nggak kenapa-napa lah kalau memang nggak bisa gitu kan, karena memang dia juga nggak mau ngelibatin atau nggak mau ngajak orang-orang lain gitu kan. Jadi kayak ya lu bisa syukur, nggak juga nggak apa-apa kok, yang penting dia tuh mampir ke temennya itu untuk nitipin kendaraannya. Dan di situ pun temennya ini kan nanya kan, "Jadi lu rencana mau naik kapan, turun kapan?" Si Ridwan ini bilang, "Ya kemungkinan gua tuh turun hari Sabtu lah. Ya kalau perkara jemput nanti gimana, lihat nanti aja. Lu mau jemput nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Gue bisa jalan kaki atau naik ojek aja." "Ya udah deh, lu yakin mau via Curug Nangka nih?" kata temennya tuh. "Ya yakin gak yakin, ya udahlah nggak apa-apa. Lagian juga gue udah beberapa kali kan kesana, gue jalannya apal kok," dia bilang.
Ya udah lu hati-hati aja ya, sekiranya tidak memungkinkan lu jangan memaksakan untuk lanjutin sampai puncak. Iya siap, tenang aja, lu kayak nggak tahu gua aja kalau naik gunung. Gua kan orang yang nggak ngejar puncak juga kali. Gue juga kadang-kadang bisa mager. Kalau pas gua lagi trekking tiba-tiba mager ya gue juga nggak ngelanjutin. Ya bagus lah dia bilang gitu. Singkat cerita, setelah obrolan itu si Ridwan juga istirahat, dan ketika subuh pun ya dia bangun terus sholat subuh dan mulailah di trekking. Jadi trekkingnya itu sekitaran jam 8-an. Jadi sebelum jam 8 ini dianterin ya sama temennya ini kan ke Curug Nangka ini, ke kaki gunung atau ke pintu rimba lah kita sebutnya ya. Sampai di pintu rimba dia langsung mulai trekking tuh. Dia tuh udah pamitan, dan di situ tuh ketika mau trekking diliatin terus sama temennya. Temennya tuh kayak seolah waduh nih orang kenapa-napa apa enggak ya. Di sisi lain dia pengen ikut gitu karena takut temennya itu kenapa-napa. Tapi di sisi lain juga ada acara keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan sama si temennya ini kan. Ya keluarga emang segalanya lah, apalagi acara-acara penting gitu kan. Bahkan ketika si Ridwan ini udah cabut, si ini tuh masih ngeliatin aja si temennya ini. Dalam hatinya, ya Allah semoga nih bocah kagak kenapa-napa. Sedangkan si Ridwan sendiri ya nikmati sebuah perjalanan dengan menyenangkan. Dia jalan santai gitu kan. Dan di awal perjalanan ini nggak ada matahari sama sekali cuy. Bisa dikatakan mendung, bukan mendung tapi berawan, awan putih gitu kan. Waduh enak juga nih kata Ridwan ya, syahdu gimana gitu kan. Semoga nggak hujan ya Allah, dia bilang gitu kan. Jalan aja gitu, dia santai jalan 2 jam, terus dia ngeres lama bikin kopi. Di situ pun ketika dia bikin kopi masih belum ada sesuatu hal yang bikin Ridwan ini merinding. Dan Ridwan ini adalah tipikal pendaki yang bukan penakut cuy. Dia nih ya berani lah intinya. Masalah demit ya takut mah takut, tapi enggak yang takut parah. Dia bisa dikatakan kalau nemu kuntilanak nih lagi duduk, dia bisa cuek aja gitu. Ya udahlah lu gua masing-masing gitu. Karena Ridwan ini punya kepercayaan di mana nggak ada yang namanya demit bisa makan dia. Sejauh dia naik gunung atau kemana-mana dan ketemu demit nih, dia tuh nggak pernah yang namanya ditowel, disentil. Ya cuman ngelihat, ya udah ngelihat aja, cuek aja gitu kan. Yang penting pikiran dia harus sefokus mungkin, jangan berpikiran yang aneh dan jangan panik. Itu yang selalu ditanamin sama Ridwan ketika dia berpergian ke gunung gitu kan. Nah ketika dia lagi istirahat, dia lagi ngopi-ngopi ini cuy, dia tuh sempat ngeliat sekeliling gitu kan. Lambat laun ketika dia ngeliat sekeliling, kabut tipis mulai muncul nih. Nah di kabut tipis ini, waduh udah mulai kabut nih. Gua takut tebel, mana jaraknya masih jauh gitu kan. Gue lanjut lagi jalan. Akhirnya dia lanjut lagi jalan, dan semakin dia naik, kabutnya ini mulai agak sedikit tebal. Dan memang untuk jalur Curug Nangka setahu gua itu memang nggak ada pos cuy. Jadi nggak bisa ditentuin pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya gitu. Jadi ya biasanya orang-orang yang cunang itu ada patokannya lah, patokannya tersendiri. Akhirnya dia terus jalan dalam kabut itu, dan dia ngedengar suara riuh. Dalam kabut itu ngedengar suara riuh. Ridwan itu berpikiran, akhirnya kok tumben ya Curug Nangka ada pendaki gitu kan. Berpikiran mungkin ada orang yang lagi diksar, ada orang yang lagi ya kayak latihan-latihan gitu kan. Mungkin lagi pada diksar kali gitu kan. Tapi semakin didengerin dan dia tuh kayak merhatiin lingkungan di sekitar, ternyata itu nggak ada siapapun gitu. Jadi kayak cuman sebatas suara dan nggak ada bentuknya gitu cuy. Nggak ada perwujudan dari manusia kah atau siapakah yang lewat, itu nggak ada. Bahkan demit pun nggak ada. Di situ pun si Ridwan ini cuman doang gitu, kayak ya udahlah jalan terus. Ridwan nggak punya pikiran bahwa dia tuh akan nyasar, karena yang jalan yang dia lewatin patokan per patokannya dia hafal banget, dan dia nggak ngerasa kalau dia tuh nyasar. Jadi kayak sabar lah, santai gitu kan. Oh iya nih gue udah ketemu sama pohon ini nih, lanjut lagi jalan gitu kan. Terus jalan dan ngerasa bahwa udah mulai memasuki zuhur, dia tuh sholat zuhur dulu kan. Dan dia pun bikin kopi dan terus lanjut lagi jalan. Kondisi masih sama, yaitu berkabut. Nah kabutnya ini makin lama makin tebel kan. Jadi setelah sholat dia lanjut jalan dan kabutnya makin lama makin tebel. Dia ngeres dulu nih, dia ngeliatin lagi sekitar. Dan karena
yang di pikiran Ridwan adalah dia nggak mau yang namanya nyasar di gunung. Jadi sekiranya jalurnya sudah tidak memungkinkan dan jarak pandangnya nggak terlalu luas, dia pasti akan stay dulu lah. Ketika si Ridwan ini stay sekitaran beberapa menit gitu, kabut ini mulailah hilang lagi. Jadi kayak balik ke tipis-tipis lagi. Wah, alhamdulillah udah mulai tipis-tipis lagi nih. Akhirnya jalan lagi. Jalan dan gak ngerasa bahwa dirinya nyasar. Dia jalan dan ketemu sama sebuah lapangan, gak terlalu luas sih, gak sebesar lapangan bola gitu kan. Dia nemu, jadi kayak ada panggung cuy. Di situ pun gak ada siapapun, atau bisa dibilang sepi. Tapi ini panggung apa dan kok ada lapangan? Si Ridwan ini belum pernah tahu bahwa ada spot atau selapangan atau seluas itu di Gunung Salak pada saat itu. Kok gue nyasar ya? Waduh, ini gue di mana? Wah, jangan-jangan ini acara anak yang tadi kali ya. Di situ tuh punya pikiran bahwa oh ini mungkin ada acara yang di Kisar tadi. Waduh, tapi kok masih sepi. Ya udah deh, gue balik kanan lagi. Nah, ketika mau balik kanan lagi atau ninggalin area tersebut, tiba-tiba Ridwan ini disapa sama satu sosok kakek-kakek. Nggak nyapa sih, lebih ke kayak langsung ngomong, kamu segera tinggalkan tempat ini. Ridwan tuh langsung nengok. Oh iya kek, maaf gitu kan. Ridwan ini nggak punya pikiran yang aneh-aneh si kakek ini. Ah mungkin dia ini pengelola atau memang warga Akamsi yang stay di situ. Mungkin disuruh pergi itu gara-gara di sini akan ada acara kan pada saat itu. Ah ya sudahlah kalau memang nggak boleh. Dan di situ pun akhirnya Ridwan ini pergi tuh ninggalin si kakek tersebut. Dan dia nggak nanya juga jalan mananya gitu kan. Karena dia masih ingat nih jalan yang dia udah lewatin itu adalah jalan yang sebelumnya gitu. Dan kelihatan juga. Akhirnya dia jalan. Dan ketika dia udah ngelewatin atau udah masuk ke jalur yang sebelumnya nih, dia terus jalan. Kok makin kesini jalurnya itu makin kayak vegetasinya itu rapet coy. Kok makin rapet ya? Waduh. Wah, tapi enggak kayaknya benar. Mungkin gue tadi salah lihat doang. Terus aja itu jalan dan ternyata semakin dia jalan, dia tuh ketemu sama sebuah tebingan yang dimana itu memang udah nggak bisa dilewatin. Loh, kok gue nyasar ya? Garuk-garuk kepala tuh kan. Wah, nggak benar nih. Wah, gue kayaknya harus balik lagi. Balik lagi lah Ridwan ini ke lokasi atau tempat yang tadi itu, yang ada lapangan kecil itu kan. Balik lagi. Cuman ketika balik ke lokasi lapangan tersebut, yang awalnya nggak ada apapun di bagian panggung itu, tapi kali itu pas dia balik ke situ itu ada makanan. Bukan ada lagi, tapi banyak makanan cuy. Jadi makanannya itu kayak buah-buahan kayak pisang, apel dan sebagainya gitu. Dan bahkan ada makan-makanan kampung. Itu banyak banget dan ada meja-meja kecil juga. Ridwan ini sempet heran kan. Tadi perasaan gak ada. Oh mungkin gara-gara ini kali gue diusir gitu kan. Ya udahlah. Lapar sih. Makanannya enak-enak lagi. Dan ketika udah punya pikiran pengen makan tuh, datang lagi lah si kakek ini. Sudah saya peringati, jangan ke tempat ini. Pergi dari sini. Itu tuh kayak agak sedikit nadanya tuh agak sedikit meninggi lah gitu kan. Ya kek. Dan di situ pun Ridwan nanya, jalannya kemana ya kek? Si kakek ini nggak ngasih tahu. Dan di situ pun langsung pergi gitu aja. Dan Ridwan kan kayak, aduh, gua kayak enak lagi. Iya sih tadi dia disuruh pergi, gua balik lagi ke sini. Gue nyari dulu jalan, muter-muter di area sekitar gitu kan. Wah ada jalan nih, jalanlah dia. Nah mungkin ke sini kali, jalan tuh kan, jalan lagi, ninggalin lokasi tersebut, jalan. Dan ketika udah ninggalin dari lokasi lapangan tersebut, dia ngedengar ada suara langkah kaki kayak orang jalan gitu cuy. Dan kondisinya lumayan rame di situ. Wah jangan-jangan ini kali yang mau ada acara. Ya udah deh, gue nggak minggir dulu, nggak enak kayaknya suaranya rame juga gitu kan. Minggir agak melipir, jadi jalur setapak. Dan di situ ada kayak bukan semak tapi kayak ya memang ada batas apa ya namanya ya, gua agak bingung juga, tapi agak sedikit lebar lah untuk dia bisa minggir gitu kan. Dia minggir dulu dan Ridwan ini kan ngecek kan, wah itu tuh udah kelihatan nih, wah itu. Dan semakin diperhatiin
ternyata rombongan yang Ridwan lihat itu bukan manusia cuy, melainkan demit-demit beraneka ragam, mulai dari tuyul, pocong ngesot, kuntilanak ngesot. Ya pokoknya bentukannya itu udah aneh-aneh. Tapi ada satu yang kondisinya itu ditandu atau bisa dikatakan di apa ya, jadi kayak mungkin dia tuh kayak pemimpinnya gitu cuy. Jadi dibawa dan dipanggul gitu cuy, dia tuh duduk di atasnya gitu kan. Ridwan yang lihat sampai ngisep mata kan, astagfirullahaladzim. Ridwan ini langsung ngumpet ke sebuah semak-semakan, ngumpet dan merhatiin si rombongan tersebut. Dan ternyata semakin dekat dan ngelewatin jalur yang akan dilewati sama Ridwan gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu bentukannya gak karuan semua. Bukan cuma bentukannya, tapi ketika mereka lewat, wewangiannya itu campur aduk. Ada wangi bunga-bungaan, ada wangi bangkai, ada wangi amis, dan wangi busuk pun itu semuanya ada. Ridwan kan langsung kayak pengen muntah, tapi dia harus bisa nahan karena kalau bersuara takutnya rombongan-rombongan ini tuh pada nengok dan nanti malah bikin Ridwan sendiri yang panik, dan itu bisa dikatakan jadi sebuah bencana bagi si Ridwan itu. Sampai akhirnya Ridwan ini nahan dengan bau yang sangat bau banget, dan si rombongan ini udah lewat. Ridwan udah ngerasa enakan kan, atau udah bisa lega lah. Di situ pun langsung instan Ridwan ini muntah-muntah gitu kan. Udah semua keluar tuh. Ridwan agak istirahat tuh di situ. Astagfirullahaladzim, ini gua di mana ya? Waduh, itu kok tiba-tiba ada rombongan. Apa jangan-jangan gua nyasar? Apa ini gua udah beda dimensi ya? Nggak tahu lah, gua harus cari tempat yang enak nih. Akhirnya Ridwan ini buru-buru bergegas. Dia tuh agak turun atau bisa dikatakan pergi menjauh dari lokasi tersebut. Dia jalan terus, ngikutin jalan setapak, dan dia tuh kayak sambil merhatiin sekelilingnya. Kalau ada tempat enak nih, gue bakalan yang namanya ngecamp. Celangak celinguk dia pokoknya dari jalur ini dia agak masuk sedikit, ngeliat ada tempat landai nggak. Kalau misalnya ada landai dia ngecamp gitu kan. Ternyata nggak ada, sampai akhirnya dia nemu tempat yang lumayan cukup enak dan nyaman, nggak miring, nggak dekat sama jalur, intinya enak lah. Dia pun ngelihat kondisi pohonnya nggak mungkin rawan tumbang, dan ya intinya dia tuh safety banget kan. Setelah ngerasa bahwa tempatnya ini udah aman, Ridwan ini langsung mendirikan tenda. Tak, tenda pun selesai. Dia tuh langsung masak-masak, dan karena memang perutnya udah keluar semua kan, isi perutnya udah keluar, dia tuh langsung buru-buru makan. Dan dia ngerasa bahwa ini tuh udah waktunya asar. Dia sholat, dan setelah sholat Ridwan ini ngaji cuy. Ya bisa dikatakan Ridwan ini punya kebiasaan yang dimana ya kemana-mana pun dia selalu bawa Quran kecil. Ya terutama dia naik gunung tuh dia selalu ngaji, walaupun seayat 2 ayat lah. Ya itu adalah mengisi kejenuhan ketika Ridwan solo hiking gitu kan. Ngaji terus, Ridwan ini sempat ngedengar suara langkah kaki lagi. Kok ada suara langkah kaki? Ridwan udah punya feeling sebenarnya, udah punya firasat bahwa yang lewat ini bukanlah manusia. Dia pun terusan aja ngaji terus, dan ternyata suara langkah kaki ini itu ngedeketin dari area tenda si Ridwan ini cuy. Jadi emang benar-benar suaranya itu di pinggiran tendanya Ridwan ini. Ridwan kan kayak ngerasa heran dong, loh padahal gue nggak di jalur. Kok bisa-bisanya lewat sini? Apa memang demit suka-suka ya jalannya ya? Nah, tapi bodo amat deh Ridwan tuh pada saat itu kan. Dan muncullah rasa penasaran. Dia tuh coba ngebuka seleting dikit dan ngintip. Ternyata bener cuy. Ketika Ridwan ini ngintip, dia tuh ngeliat sosok berbulu, mungkin kita sebut aja genderuwo gitu kan. Astagfirullahaladzim, kakinya gede banget, mana buluan lagi udah kayak monyet gitu kan. Waduh, bodo amat dah. Tapi apa sosok itu emang gak ganggu ya selama kita gak ganggu. Jadi Ridwan ini ngerasa gua ngedirin tenda di jalur mereka,
Tapi kok sosok mereka nggak ganggu atau kayak cuma lewat, ya udah, seolah kayak tenda Ridwan ini memang pure nggak kelihatan sama sekali pada saat itu kan. Ya udahlah, bodo amat gitu kan, terusin ngaji. Dan dia saking khusyunya ngaji dan nggak peduli dengan lalu lalang yang ada di luar. Maghrib pun tiba, dan setelah maghrib ini dia lanjut sholat kan, dan dia mau lanjutin ngaji sebenarnya, tapi kayak ngerasa gabut. Dia tuh mulailah muncul rasa penasaran, yang dimana apa gua melihat ke atas ya. Penasaran banget dengan apa yang akan dia lihat kalau ke tempat itu lagi gitu kan. Udah amat dah, bismillah aja, gue penasaran. Lagian juga gue gabut, toh juga sosok itu nggak ganggu gue, cuma numpang lewat doang. Ya cuman mukanya serem, ya udahlah, nanti gue bayangin yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik, siapa tahu aja muka mereka bisa berubah gitu kan. Akhirnya kegabutan si Ridwan ini, dia tuh mutusin untuk pergi ke lokasi tersebut. Akhirnya pergi itu cuy ke lapangan yang sebelumnya itu memang lapangan itu tuh bisa dikatakan mungkin di pikiran Ridwan itu emang udah jadi perkumpulannya dan akan mengadakan sebuah acara di situ gitu kan. Sampai akhirnya udah memantapkan diri dan dia pun pergi gitu kan, jalan. Nah ketika lagi jalan ini, Ridwan dihadang sama sosok genderuwo di jalurnya itu. Genderuwonya itu benar-benar natap ke si Ridwan. Ridwan ini diem matu dan mereka berdua saling tatap-tatapan. Ridwan udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya Allah, kenapa gue bisa-bisanya nih berhadapan sama sosok kayak beginian? Aduh, gimana ya? Wah, ya Ridwan memang takut, tapi Ridwan ini nggak panik dalam hatinya. Ridwan ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Ya Allah, tolong segera usir ini sosok makhluk. Dan makhluk itu seketika entah pergi, entah hilang, entah gimana. Jadi tiba-tiba yang kabut kan Pak masih kondisi dalam kabut tipis. Tapi ketika selesai si Ridwan ini berdoa, kabut itu mendadak tebal setebal-tebalnya dan hilang sehilang-hilangnya gitu kabutnya. Dan termasuk si sosok itu juga pergi. Di situ pun kayak alhamdulillah, bodo amat, kagak ada takut-takutnya gua. Masalah dihadap kayak begituan, jalan lagi lah, bismillah ya, bismillah lagi gitu jalan. Dan setelah ngelewatin spot yang tadi ketemu sama genderuwo, dia dihadang lagi sama sosok kuntilanak. Tapi si sosok kuntilanak ini nggak stay yang namanya di jalan, tapi melainkan di atas pohon. Dan itu sambil ketawa cekikikan. Ridwan nengok lagi, astagfirullahaladzim, ada lagi yang beginian. Mau ngapain coba? Udah amat, aku jalan aja terus, yang penting kagak ngalangin jalan gua. Terus jalan. Dan singkatnya sampailah dia di sebuah lokasi yang sebelumnya. Dan ketika ngeliat, ternyata lokasi itu tuh benar-benar sepi. Nggak ada yang namanya panggung dan nggak ada juga sajian makanan. Jadi helmnya ini sempat nyenter gitu kan, kayak loh kok nggak ada, panggungnya juga nggak ada, pada kemana? Sempet ke aula tersebut atau ke lapangan tersebut, nggak ada siapa-siapa. Dia tuh gue salah berarti nih. Ya udahlah, gue balik lagi tuh, balik lagi dan udah cabut dari tempat lapangan itu kan. Tiba-tiba ditegur lagi sama satu suara yang gak asing. Suara itu adalah suara si kakek-kakek itu. Si kakek-kakek ini yang awalnya mukanya biasa aja, tapi kali ini mukanya agak sedikit serem cuy. Ya namanya malam hari gitu kan, agak sedikit merinding gimana gitu. Karena pas ditanya sama si kakek itu, mau kemana kamu nak? Ridwan kan langsung nengok dong. Astagfirullahaladzim, sempat ngucapin istighfar. Kakek, nggak apa-apa kek, saya cuma jalan-jalan aja. Dan si kakek itu bilang, kamu sebaiknya jangan jalan-jalan, jangan masuk area sini. Nanti takutnya kamu terjebak di sini dan gak bisa pulang. Kamu anak yang baik, lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Dan kakek percaya bahwa tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa ganggu kamu, karena kamu memiliki iman yang kuat. Dan kamu bisa lihat sendiri, ke
tempat yang barusan kamu lewati. Si kakek ini nunjuk ke lapangan tersebut yang dimana lapangan yang awalnya Ridwan gak ngeliat satupun atau sosok siapapun di situ, tiba-tiba rame. Bahkan di situ ada lampu penerangan dari lampu-lampu kayak obor atau lampu-lampu minyak tanah zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Dan di situ pun ada sebuah perapian kayak api unggun. Dan mereka kayak lagi ngitarin atau ngelilingi dari si panggung tersebut. Itu apa kek? Dan ketika mau lagi nanya nih si Ridwan itu, si kakek itu nggak ada di situ. Tapi ada sebuah suara, ya suara itu dari si kakek, cepat pergi gitu, kayak bener-bener nyuruh buat si Ridwan cabut. Dan ketika ngedengar suara tersebut, memang ada salah satu makhluk yang kayak ngerasa bahwa acara mereka ini lagi ada yang ngawasin gitu kan. Tapi untungnya Ridwan ini keburu yang namanya langsung cabut atau lari. Dan dia tuh larinya benar-benar matiin headlamp cuy, lari terus. Dan feeling Ridwan memang udah nggak enak kalau memang dia harus berlama-lama di situ. Apalagi ada satu sosok yang mulai ngeh kedatangan dari si Ridwan. Ridwan ini buru-buru lari dan balik lagi ke tenda. Singkatnya Ridwan ini sampai di tenda nih cuy. Sesampainya di tenda dia tuh langsung buru-buru sholat isya. Dan setelah sholat isya lanjut lagi ngaji. Dan dalam ketika lagi ngaji nih, di luar ini banyak suara lalu lalang, bahkan ada suara riuh, bahkan ada yang manggil-manggil nama Ridwan. Tapi Ridwan ini nggak peduli dengan suara panggilan tersebut, dia akan terus fokus ngaji. Di luar itu ada suara angin kenceng, ada suara pohon roboh, bahkan ada suara gluduk, bahkan ada suara hujan yang deras banget. Tapi anehnya tenda Ridwan ini nggak sama sekali keganggu, atau nggak ada tuh kayak kena angin kan biasanya tenda bunyi kan, atau suara hujan lah, setidaknya ada air yang nabrak. Tapi ini beneran nggak ada sama sekali. Karena ketika Ridwan ngaji ini ada sebuah peringatan yang dimana kamu jangan keluar dan terus ngaji. Di situ tuh Ridwan tuh kayak ya udahlah, gue terus ngaji aja, ngaji. Dan Ridwan juga nggak peduli tuh dengan suara di luar. Dan setelah selesai ngaji Ridwan juga matanya udah ngerasa ngantuk. Akhirnya pun dia tuh kayak ya udahlah gue istirahat. Dan akhirnya Ridwan itu istirahat dan tidak memperdulikan dengan situasi di luar. Dan karena saking nyenyaknya Ridwan ini cepet banget cuy tidurnya, bener-bener kayak les. Dan kebangun di pagi hari, dan bangun pagi ini langsung sholat subuh. Ridwan itu benar-benar dikagetin karena malamnya ini kan ada suara hujan, ada suara angin. Kirain beneran hujan, ternyata di lokasi tersebut itu benar-benar kering. Atau nggak ada tuh basah-basah, ya basah-basah kabut atau embun, itu wajar lah ya, namanya juga di gunung. Akhirnya Ridwan ini kan sholat subuh nih cuy. Nah ketika sholat subuh ini ada yang nepuk bahu dari si Ridwan ini cuy. Jadi kayak ada yang ngajak sholat berjamaah. Ridwan ini agak sedikit ngencengin, atau bisa dikatakan kayak ya jadi imam lah gitu kan. Ya kalian tahu lah, kalau ada yang nepuk itu kan biasanya ada yang mau jadi makmum gitu kan. Setelah selesai sholat subuh dan ketika ngucapin salam, ternyata betul di belakang ini ada satu makmum yang nggak lain. Satu makmum ini adalah kakek-kakek yang sama tapi dengan baju yang berbeda. Semua serba putih sambil ngucap salam. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam kek, sambil cium tangan tuh. Cium tangan. Dan si kakek ini langsung bilang, nanti kamu pergi ikuti jalan ke sana. Dan ya sudah, kita lanjut lagi aja ibadahnya gitu kan. Jadi kayak dilanjutin lah kan. Setelah selesai sholat itu ada doa, ada zikir dan sebagainya. Akhirnya ya udah tuh Ridwan tuh lanjutin. Dan saking khusyuknya ketika sholat itu, Ridwan ini nggak terlalu memperdulikan atau nggak fokus ke si kakek itu. Dan ketika udah selesai, Ridwan ini celang-celing lah, kok agak ada, kok hilang gitu kan. Ya sudahlah kalau memang udah hilang gitu kan. Dan disitu pun Ridwan akhirnya memutuskan untuk ya sudah, kalau memang gua ketemu sama jalur yang benar, gua akan mutusin untuk turun. Karena memang ini sebuah pertanda, atau memang ya kalau dilanjut pun emang nggak baik lah. Walaupun memang nggak ada gangguan atau yang nyakitin atau nyelakain dari si Ridwan. Tapi takutnya makin kesana juga ya namanya apes kan nggak ada di kalender gitu menurut Ridwan. Jadi akhirnya kalau udah ketemu jalan ya dia mau turun aja gitu kan.
Akhirnya dia masak-masak, sarapan, packing-packing, dan lanjut turun tuh. Lanjut turun, ngikutin sesuai perintah dari si kakek tersebut. Jalan terus ketemu nih cuy. Jadi dimana kalau kalian kan pasti nemu fenomena alam dimana ada hujan, di sini biasanya enggak tuh. Biasa ada kayak gitu. Nah tapi Ridwan ini ngalamin yang dimana di depannya kabut itu tebal banget, putih banget, udah kayak tembok. Tapi di jalur yang sebelum dia lewatin ini itu kabutnya biasa, tipis biasa gitu kan, kayak loh kok beda. Nah ya sudahlah, bismillah aja. Semoga itu suatu petunjuk atau perantara ngasih tahu jalan dari si Ridwan ini untuk keluar dari hutan tersebut gitu kan. Dan ketika nabrak si kabut tersebut, mungkin sepersekian detik dia tuh nggak bisa ngelihat, dan tiba-tiba kabut itu langsung lenyap gitu aja. Lah kok tiba-tiba hilang? Dan Ridwan apal banget dengan yang namanya lokasi tersebut. Nah ketika sampai di lokasi tersebut, Ridwan tuh kayak bilang, alhamdulillah gue sampai sini juga. Cuman kirain akan kelar, ternyata di situ pun ada yang teriak minta tolong, tolong gitu. Ridwan merhatiin dulu, ini suara manusia apa demit nih? Dan dengar ini suara manusia. Segera lah si Ridwan ini buru-buru nyamperin lokasi tersebut. Jadi orang yang minta tolong ini adalah dibawanya dari jalur si Ridwan ini ketika stay gitu kan. Dia turun ke bawah dan ternyata di situ ada beberapa pendaki yang kondisinya jatuh gitu cuy, dan lagi nolongin si temennya yang jatuh ini, dan kakinya tuh kayak terkilir gitu. Nah menurut pengakuan dari si pendaki ini, mereka itu habis nyasar, dan satu malam itu ternyata mereka itu benar-benar diteror, dan mereka memutuskanlah untuk turun walaupun nggak tahu kenapa mereka bisa diteror, karena ya setahu mereka ini nggak melakukan suatu kesalahan atau tidak yang namanya sombral di gunung juga. Dan satu hal lagi, mereka ini bukan melalui jalur via Curug Nangka atau bisa dikatakan jalur sebelahnya. Ya Ridwan pun tidak terlalu menceritakan apapun dan tidak mau menjelaskan apapun, yang pada intinya tenang, kalian aman, ini jalur yang memang jalur ilegal kok, insya Allah kalian bisa turun dengan selamat. Di situ pun akhirnya Ridwan pun ngebantuin, dan Ridwan pun tidak terlalu banyak tanya tentang apa yang dialamin sama mereka. Singkat cerita, dengan ya sedikit dipapah dan jalan yang lumayan cukup lama, mereka ini sampailah di pintu rimba atau di kaki gunung selamat datangnya ini. Dan ketika sampai di pintu rimba ini, itu ada temennya si Ridwan yang udah nungguin dan siap mau naik, mau nyusulin si Ridwan. Dan ketika mau naik tuh kayak, lah lu udah turun? Iya nih, emang kenapa? Ya baru gue mau ngelanjutin, dia bilang, gue mau nyusulin lu. Ya elah nggak apa-apa, ini gue lagi nolongin ini. Oh, dan si temennya pun nggak berekspektasi bahwa Ridwan ini ngalamin sesuatu hal yang aneh, karena memang Ridwan ini nggak nyeritain yang pada intinya, oh mungkin dia turun gara-gara nolongin si pendaki ini. Ya intinya Ridwan pun menjelaskan bahwa dia tuh ketemu sama mereka dan akhirnya gue turun lah gitu kan. Ah syukur deh kalau kayak gitu. Dan setelah si pendaki-pendaki ini yang nyasar ini ditolongin, ya mereka kan udah gabut nih, si temannya juga udah bawa carrier kan. Akhirnya ya udahlah kita ngecamp manja aja kan. Akhirnya ngecamp tuh, dan Ridwan pun tidak menceritakan tentang kejadian apa yang udah dialamin, termasuk Ridwan juga nggak kepo dengan si pendaki-pendaki ini, dan pendakinya ini cuma bisa ngucapin terima kasih aja ke Ridwan gitu kan. Dan Ridwan pun manggut-manggut tanda senyum aja gitu kan. Dan sampai akhirnya di situ mereka berdua tuh kayak camping ceria, dan alhamdulillah Ridwan pun pulang dengan selamat. Ya walaupun terjadi sesuatu hal yang di luar Nurul nih, tapi alhamdulillah gara-gara keyakinan dari si Ridwan yang tidak panik, tetap kalem, tetap santuy, dia pun akhirnya nggak kenapa-napa. Ya itulah pentingnya ketika kalian naik, ya minimal bisa ngaji lah, biar demit-demit takut gitu kan. Ya setidaknya doa makan kalian bisa lah ya. Ya siapa tahu gitu kan, namanya perantara atau syariat kan nggak dari mana-mana gitu, bisa dari hal apa aja gitu kan. Ya intinya jangan kosong-kosong banget buat kalian yang beragama Islam gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu hal yang positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.